Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Pertama yaitu saya, Ajbi Nur Sandi Salman, selaku moderator. Lalu rekan saya Dimas Darmawanto selaku pemateri, dan Yuki Fazal Adi Kurniawan selaku pemateri, dan Raffi Muhammad Al-Fahrid selaku pemateri. Dalam presentasi sekarang, yaitu kami kelompok 8 membahas tentang materi modul 7, yaitu tentang preventive maintaining for laptop and other mobile device and basic troubleshooting process for laptops and other mobile device. Untuk pembahasan materinya sendiri, kita ada dua materi utama yang akan dibahas. Yang pertama itu preventive maintaining for laptops and other mobile device and basic troubleshooting for laptop and other mobile device. Yang untuk pertama, untuk preventive maintenance for laptops and mobile device, yaitu ada tiga materi yang akan dibahas. Pertama, alasan pemeliharaan. Yang kedua itu program pemeliharaan pencegahan laptop. Yang ketiga itu program pemeliharaan pencegahan perangkat seluler. Untuk materi yang kedua itu basic troubleshooting for proses for laptops and automobile device, yaitu pertama ada 6 langkah proses pemecahan masalah. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah umum dan solusinya. Yang terakhir itu masalah umum dan solusinya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu di sini yang pertama adalah preventive maintenance for laptop and other mobile device. Nah, preventive maintenance itu sendiri yaitu suatu pengamatan secara sistematik yang dianalisis teknis ekonomis untuk menjaga berfungsinya suatu peralatan produksi dan memperpanjang usia pakai suatu peralatan atau mesin. Nah, alasan pemeliharannya sendiri yaitu karena laptop dan perangkat seluler mereka rentan terhadap bahaya seperti kotoran, tumpahan, jatuh, panas atau dingin berlebihan, dan kelembaban berlebihan. Komponen laptop yang sensitif ditempatkan di bawah keyboard, sehingga tumpah cairan dapat merusaknya. Perawatan yang tepat diperlukan untuk menjaga kebersihan dan memperpanjang umur laptop. Lalu di sini ada program pemeliharaan pencegahan laptop. Program pemeliharaan preventif penting untuk laptop dan harus mencakup jadwal rutin untuk pembersihan, pemeliharaan hard drive, dan pembaruan perangkat lunak. Untuk menjaga kebersihan laptop itu sendiri, hingga hindari cairan dan makanan, lalu tutup laptop saat tidak digunakan, dan gunakan bahan non-abrasif seperti udara terkompresi, larutan pembersih lembut, penyeka kapas, dan kain lembut bebas serabut saat membersihkannya. Nah, casing yang pertama ada casing luar. Lap casing, lap casing dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi sedikit dengan air atau larutan pembersih ringan. Lalu yang kedua ventilasi pendingin dan di atau oh, gunakan udara terkompresi atau vakum non elektronis untuk membersihkan debu dari ventilasi dan dari kipas di belakang ventilasi. Gunakan pinset untuk menghilangkan kotoran. Lalu yang ketiga adalah layar seka layar dengan kain lembut bebas serabut yang sedikit dibasahi dengan pembersih layar komputer. Lalu yang keempat ada lap keyboard dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi sedikit dengan air atau larutan pembersih lembut. Lalu yang terakhir, touchpad. Touchpad. Seka permukaan touchpad dengan lembut menggunakan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan pembersih yang disetujui. Jangan pernah menggunakan kain basah. Selanjutnya program pemeliharaan pencegahan perangkat seluler.
Perangkat seluler sering dibawa dalam saku ataupun dompet. Mereka dapat rusak karena jatuh, kelembapan berlebih, panas, ataupun dingin. Meskipun layar perangkat seluler dirancang untuk mencegah goresan ringan, layar sentuh harus dilindungi menggunakan pelindung layar jika memungkinkan. Yang dilakukan pertama adalah pembersihan. Caranya, gunakan kain lembut bebas serat dan larutan pembersih yang dirancang untuk layar sentuh agar layar sentuh tetap bersih. Jangan gunakan amonia ataupun alkohol untuk membersihkan layar sentuh. Kemudian, mencadangkan data, backup data dengan cara simpan salinan cadangan informasi di perangkat seluler ke sumber lain. Misal seperti contohnya Drive Cloud. Informasi tersebut mencakup kontak, musik, foto, video, aplikasi, maupun pengaturan khusus apapun. Yang ketiga, memperbarui sistem dan aplikasi. Ketika versi baru dari sistem operasi atau aplikasi tersedia, perangkat harus diperbarui untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Update atau pembaruan dapat mencakup fitur baru, perbaikan, atau peningkatan kinerja dan stabilitas. Kemudian, basic troubleshooting process for laptops and other mobile device. Dasar-dasar troubleshooting untuk laptop dan mobile device lainnya. Ada 6 langkah proses pemecahannya, troubleshootingnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian, menetapkan teori kemungkinan penyebab. Kemudian yang ketiga, uji teori tersebut untuk menentukan penyebab. Dan keempat, rencana untuk menyelesaikan masalah dan mencoba untuk menerapkan solusinya. Kemudian 5, verifikasi fungsionalitas apakah sistem berjalan dengan baik. Verifikasi fungsionalitas sistem penuh dan terapkan tindakan pencegahan. Yang keenam, dokumentasi tindakan dan hasil. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah umum dan solusinya. Masalah pada laptop dan perangkat seluler lainnya dapat dikaitkan dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, atau kombinasi dari ketiganya. Kita akan menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih sering daripada yang lain. Masalah yang pertama itu masalah dan solusi umum untuk laptop. Itu ada layar mati dan tidak menghasilkan warna. Penyebabnya bisa terjadi karena layar LCD pada laptop mati atau adanya kerusakan komponen pada hard disk. Solusinya bisa dilakukan dengan matikan laptop, lepas baterai atau lepas RAM. Jika tidak berhasil, bisa untuk hubungi pabrikannya. Masalah yang kedua, aplikasi tidak memuat atau tidak responsif. Penyebabnya bisa jadi karena memori penuh, atau laptop terkena virus dan aplikasi rusak. Solusinya yaitu membersihkan data-data yang tidak terpakai, memasangkan antivirus pada laptop, dan menghapus aplikasi yang rusak. Masalah yang ketiga yaitu layar laptop berkedip-kedip. Penyebabnya masalah driver tampilan atau aplikasi tidak kompatibel. Solusinya bisa periksa dengan membuka Task Manager atau matikan Service System Configuration. Selanjutnya, masalah dan solusi umum untuk perangkat seluler. Masalah yang pertama, perangkat seluler tidak mau hidup. Penyebabnya bisa jadi karena baterai habis, tombol power yang sudah rusak, atau perangkat yang telah gagal. Solusinya bisa dengan isi daya kepada perangkat seluler. Lebih baik menggunakan charger yang original karena lebih tahan lama kepada baterainya, atau hubungi dengan pelanggan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Masalah yang kedua, sistem membeku atau tidak responsif.
Penyebabnya bisa jadi RAM atau memorinya perlu dibersihkan dari data atau aplikasi, menghabiskan terlalu banyak sumber daya sistem. Solusinya, yang pertama bisa melakukan soft reset perangkat dengan reboot. Jika masih tidak berhasil, bisa lakukan dengan cara reset. Solusi yang kedua, tutup aplikasi menggunakan opsi paksa berhenti pada Android, atau untuk iOS, ketuk 2 kali rumah dan geser aplikasi. Masalah yang ketiga, perangkat seluler tidak mau menyala. Penyebab yang pertamanya, tombol power rusak atau baterai tidak diisi. Solusinya bisa dengan gunakan adaptor AC dengan perangkat arus listrik yang benar. Solusi yang kedua, ganti baterai dengan yang dikenal bagus. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Berdasarkan kesimpulan materi ini, program pemeliharaan preventif untuk laptop dan perangkat seluler, mereka digunakan di berbagai jenis lingkungan dan berbagai lingkungan yang kita gunakan. Mereka lebih mungkin terkena bahan dan situasi berbahaya daripada komputer desktop, termasuk kotoran dan kontaminasi, tumpahan, jatuhan, panas atau dingin yang berlebihan, dan kelembapan yang berlebih. Pencegahan dan perawatan rutin untuk laptop dan perangkat seluler sangat penting untuk menjaga kinerja yang optimal dan mencegahkan masalah yang tidak diinginkan. Lalu, selain langkah-langkah pencegahan, pentingnya juga untuk memiliki proses pemecahan masalah dasar untuk mengatasi masalah yang digunakan ketika masalah-masalah itu muncul. Mungkin cukup sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.